Assalamualaikum sahabat Unicorn Sharing. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan semangat selalu. Di depan ini ada paket isinya markisa madu. Kalau dulu kami pernah membeli bibit markisa yang katanya manis, tapi setelah besar dan berbuah rasanya sangat kecut sekali. Jadi untuk mendapatkan tanaman markisa madu yang rasanya manis, kita harus membeli buahnya, kemudian kita cicipi, dan nantinya hasil dari bijinya bisa kita semai dan kita tanam untuk kita kembangkan. Kecuali kita membeli bibit markisa yang kita ketahui indukannya, jadi kita lebih yakin bahwa markisa yang kita tanam nanti rasanya manis. Markisa madu ini beratnya 44 gram, cukup kecil ya dibandingkan markisa yang rasanya kecut. Kemudian kita timbang satunya lagi, beratnya 36 gram. Satu markisa ini kami dapat seharga Rp100.000, jadi cukup mahal ya harganya. Kita coba potong. Isinya berwarna orange, kulit buahnya juga cukup tebal. Kita akan ukur manisnya dengan refraktometer. Cairan buah ini kita ambil, kemudian kita letakkan ke sensor refraktometer yang berwarna biru. Buah markisa madu biasanya tanpa rasa kecut sama sekali, beda dengan markisa yang umumnya kita jumpai. Setelah selesai kita lumuri bagian sensor refraktometer, kemudian kita tutup dan kita lihat di teropong alatnya untuk mengetahui berapa tingkat manis dari buah ini. Bisa kita lihat ada di angka 19% Brix tingkat manisnya. Jadi buah ini sangat manis sekali. Bahkan untuk mendapatkan rasa sensasi kecut, biasanya ditambahkan jeruk ketika disajikan. Karena buah markisa ini manisnya cukup tinggi, kita bisa makan langsung buahnya tanpa ditambah dengan gula atau pemanis lainnya. Jadi markisa ini sangat bermanfaat untuk menurunkan resiko kanker, meredakan gejala asma, melancarkan pencernaan, mengurangi kecemasan, dan membantu tidur supaya nyenyak. Bagaimana rasanya, Mas? Sedap sekali ya. Biji markisa ini bisa dimakan, tapi karena membutuhkan bijinya untuk dikembangkan, maka kita akan semai hingga kadar airnya cukup minim. Setelah dijemur 2 atau 3 hari atau kadar airnya sekitar 8%, kemudian nanti bijinya kita pilih, kulitnya kita buang. Biji yang di sebelah kanan ini kualitasnya sangat kurang untuk diambil sebagai benih. Jadi kita ambil biji yang kualitasnya bagus. Kemudian kita simpan di plastik yang ada klipnya atau zippernya. Di sini kami juga membeli benih markisa yang rasanya manis. 4 benih ini dihargai Rp100.000. Nanti kita akan bandingkan kekuatan tumbuhnya dengan bibit markisa yang kita semai sendiri. Nama bibit ini RPF1. Kalau kita membeli buah markisa, kita bisa mencicipi rasa manisnya. Tapi kalau kita membeli langsung bibit atau benih, kita tidak tahu benihnya ini
benar-benar markisa yang manis atau bukan. Dari ukuran biji kita bisa lihat markisa yang RPF1 ini lebih besar dibandingkan markisa madu yang kita semai. Berikut kita akan ujikan di media tanam yang sama. RPF1 kita letakkan di pot yang berbentuk bulat, sedangkan untuk markisa madu nantinya kita letakkan di pot yang agak memanjang. Kita buatkan lubang untuk menaruh benihnya dengan menanam dari buah yang kita ambil bijinya, kemudian kita semai. Itu juga belum tentu mendapatkan kualitas buah seperti indukannya, karena varian baru nantinya bisa saja rasanya lebih kecut atau mungkin rasanya lebih manis dari indukannya. Perkembangbiakan dengan mengambil benih dari buah yang kita makan langsung, setidaknya untuk mengurangi resiko kalau nantinya buah yang kita tanam ini rasanya kecut atau tidak sesuai dengan harapan kita. Untuk RPF1 ini juga kita belum tahu bagaimana nanti buahnya, karena kita tidak mengamati langsung indukan dari benih ini. Mudah-mudahan benih RPF1 ini sesuai dengan yang diiklankan, buahnya nanti berada di 19% Brix. Untuk buah markisa madu yang kita semai sendiri, kita tanam di dalam pot yang ukurannya lebih memanjang, jadi nanti bisa membedakan antara markisa madu dengan bibit dari RPF1. Karena bibit RPF1 tadi berjumlah 4 butir, maka untuk markisa madu juga kita gunakan 4 butir supaya bisa dilihat perbandingan dari keduanya. Setelah 3 minggu nanti kita akan lihat perbandingan dari kedua bibit ini. Di fase 3 minggu biasanya sudah muncul tunas-tunas kecil. Nah, ini bibit setelah berusia 3 minggu. Masing-masing sudah muncul tunas. Jumlahnya hanya 1 tunas. Artinya hanya 25% yang hidup. Sekian liputan dari kami. Tetap semangat untuk berkebun, untuk menemukan varietas yang bagus, dan jangan menyerah ketika apa yang kita tanam tidak sesuai dengan harapan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.